Kalau misalnya kamu pengen mendapatkan keuntungan yang besar, kamu bisa menggunakan portofolio agresif. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube Teropong Pengetahuan. Baik teman-teman, kembali lagi kita membahas tentang aplikasi Bibit yang sudah kita bahas sebelumnya di minggu sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara investasi mulai dari Rp10.000. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat sebuah portofolio supaya bisa menghasilkan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa portofolio dari saya. Yang pertama ada dana tabungan, kemudian ada dana pensiun, dan juga ada pendidikan. Nah, yang untuk dana pensiun ini saya menggunakan tools yang namanya Robo Advisor yang disediakan oleh Bibit sendiri. Kemudian ada dana pendidikan ini juga saya menggunakan tools Robo Advisor juga, yang mana ini bisa membantu kalian dalam memilih reksadana sesuai dengan yang sudah direkomendasikan oleh Robo Advisor-nya. Namun di sini juga saya ada dana tabungan yang mana saya coba untuk menganalisis berdasarkan dari saya pribadi ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam portofolio, di sini kalian harus menentukan tujuan terlebih dahulu dari investasi. Kalau misalnya kamu pengen mendapatkan keuntungan yang besar, kamu bisa menggunakan portofolio agresif seperti itu, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau saya sendiri di sini untuk dana pendidikan, saya menggunakan portofolio moderat karena ini jangkanya jangka pendek ya, untuk lanjut ke S2 saya, jadi saya coba untuk memilih portofolio yang moderat di bagian obligasi, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan menyarankan beberapa reksadana yang bisa kalian pilih. Nah, kalau misalnya kalian ingin memilih pasar uang, coba kalian cari ya, pasar uang. Ini saya menyarankan kalian memilih Sukor Invest Syariah Money Market Fund ya, yang dimana ini ada expense rasionya sebesar 0,5%, yang mana arti dari expense ratio adalah mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Lebih kecil expense-nya, maka mencerminkan kepiawaian manajer investasi dalam mengelola reksadana untuk investornya secara efisien. Jadi, saya sarankan kalian memilih expense ratio yang kecil ya. Seperti ini 0,45%. Kalau misalnya sudah 1%, saya sarankan jangan, karena ditakutkan nanti malah kalian mengalami kerugian pada saat investasi reksadana. Untuk tingkat resikonya, karena ini jenis produknya pasar uang, jadi tingkat resikonya rendah. Nah, ini minimal pembelian adalah 100.000. Ini kalau misalnya kalian ingin melakukan rutin menabung per bulan, dan kalian akan mendapatkan uang dalam waktu 1 tahun sebesar Rp12.700.000. Nah, ini Rp700.000 ini keuntungan yang akan kita dapatkan selama 1 tahun, seperti itu. Ini ada top holdingnya. Nah, ini ada Sukuk Adira Dinamika, kemudian Aneka Gas, kemudian Indonesia Simbang, dan PD Bank BJB Syariah, kemudian TD Bank Mega Syariah. Kenapa ini rata-rata syariah? Karena saya memilih yang bagian syariahnya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin memilih yang konven juga tidak apa-apa. Ini kalau untuk top reksadananya, yang bagian pasar uang. Namun kalau misalnya kalian ingin memilih obligasi, sama halnya dengan yang saya rekomendasikan sebelumnya, silakan kalian pilih expense ratio-nya yang kecil. Ya, expense ratio-nya yang kecil supaya kalian bisa terbantu gitu untuk mendapatkan keuntungan seperti ini. Expiring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A. Nah, ini bisa kalian pilih juga untuk obligasinya. Expense rasionya 1,1%. Nah, ini posisinya tingkat resikonya sedang ya. Jadi expense rasionya juga meningkat. Ya teman-teman, silakan kalian pilih sesuai dengan hati nurani kalian. Kemudian kalau misalnya kalian ingin memilih reksadana saham, ini ada di bagian reksadana sahamnya sendiri. Ini saham. Nah, ini ada trim syariah saham,
kemudian dana reksa indeks saham. Nah, ini 1 year return-nya ini maksudnya adalah keuntungan ya, keuntungan dalam waktu 1 tahunnya itu berapa persen sih yang didapatkan oleh manajer investasinya ini. Nah, saya sarankan juga kalian mencari 1 year return-nya adalah yang nominalnya besar ya, persenannya besar, supaya kalian bisa mendapatkan keuntungan. Dan satu lagi, bagi kalian bahwa kalau misalnya investasi ini adalah tujuannya yaitu untuk menabung dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya kalian ingin cepat-cepat mendapatkan keuntungan sehari, ingin mendapatkan untung, misalnya kalian nabung 10 juta, untungnya besar 3 juta rupiah, itu harus dipikirkan ulang kembali, karena kalian, saya sarankan jangan nabung di bibit. Coba kalian nabung di aplikasi lain, seperti aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang banyak seperti itu, teman-teman. Nah, sampai di sini setelah kita memilih produk kita, kemudian kita langsung beli seperti yang sudah saya berikan kemarin tutorialnya. Bagaimana cara membeli reksadana, itu setelah kalian transfer, otomatis nanti akan masuk ke akun bibit kalian masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Terima kasih.